Rezeki mah sesuka Allah, dibuka, ditahan, disempitkan, dikasih, diambil, benar-benar sesuka Allah. Nah biasanya hari kan dibagi 3, yang belum terjadi, ini yang sumber gelisah ya. Yang belum terjadi, banyak yang stres dengan yang belum terjadi. Duh nanti kalau saya pensiun bagaimana, jangan-jangan merembet gara-gara perang di Palestina ke Indonesia. Sekarang dolar, katanya itu bakal naik tuh. PSSI katanya, waduh semua dipikirkan. Yang belum terjadi. Qadarullah kemarin saya nonton di Qatar, katanya ada di TV, bikin malu aja. Saya ke Qatar, transit, dikasih tiket, seumur-umur baru nonton sepak bola. Saya juga bingung ini mana lawan mana ya nggak? Katanya Indonesia yang mana ya nggak? Sama kecilnya kan dengan Vietnam. Di sini Vietnam yang nonton pakai Vietnam. Saya Indonesia di belakang Vietnam. Bayangkan Pak, gimana perasaan mereka ketika penalti itu kan gol ya nggak? Indonesia 1, kan mereka sedih. Saya nggak tega lihat mereka. Dia mending pakai headset zikir, bisa mati lagi nonton sepak bola Pak. Beneran yang pikir, waduh saya mati di sini ada kurang husnul khotimah ini. Ya lihat dunia seperti itu. Sudah beres, mau tegang gimana ya nggak? Semua udah tertulis di lauh mahfud. Yang mana harus gol, jadi tegangnya apa? Paling lucu aja lihat, kenapa orang lari-lari mengejar-kejar bola satu, apa nggak dibagi aja? Dunia hanya permainan. Wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Baik, biasanya orang cemas dengan yang belum terjadi apapun. Tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang anak, nanti gimana, siapa yang ngebiayain, terus pikir, padahal belum terjadi. Tapi menderitanya duluan. Padahal belum tentu terjadi. Padahal belum tentu ada umur. Pilpres 14 Februari, relax saja. Asli nih saya mah relax. Belum tentu ada umur. Belum tentu pada hidup lagi capresnya ya kan. Loh, kita kan tidak tahu aja. Dan apa urusan kita pusing dengan presiden? Yang menjamin kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Tinggal pilih presiden yang paling bertakwa. Saya kan udah bertekad tidak mau menyebut kandidat, ya nggak? Saya hanya bertekad memilih presiden yang paling takwa menurut pengaman saya. Mudah-mudahan kita dapat presiden yang paling takwa. Hadirin sekalian, nggak usah ribet ya, nggak usah ribet. Ini bukan kampanye, nggak ada kampanye di sini. Ini kita lagi ngaji tauhid, hadirin, tidak boleh campur-campur. Dan yang menentukan itu Allah. Allah. Tidak ada yang menentukan presiden jabatan apapun selain Allah. Baca Ali Imran ayat 26. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Allah yang memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, wa tanzi'ul mimman tasya, Allah yang mengambil. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan, dipisahkan antara jabatan dengan kemuliaan. Karena jabatannya ujian. Kalau dia lulus baru mulia, kalau tidak lulus jadi hina. Sederhana begitu. Kita yang ngejamin Allah. Siapapun presidennya, tetap hidup kita ini yang menjamin pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tenang, hadirin? Bagaimana kalau dolar naik? Saudara punya tidak dolarnya? Itu masalahnya. Dolar mau naik turun juga, Allah yang menjamin kita, benar?
Orang menderita kalau bersandar kepada selain Allah. Tuh mulai ketahuan ya, penderitaan itu diantaranya ketika hati ini bersandar kepada selain Allah. Udah pasti menderita. Kenapa? Allah tidak suka. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan dia mengetahui apa yang ada di hati kita. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang selama ini ngurus diri kita siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang menutupi dosa dan aib kita? Yang bisa mengampuni? Yang bisa ngasih husnul khotimah? Yang punya surga? Hai, kenapa ribet dengan dolar? Belum nyobain. Ya, terserah Allah. Kalau enggak nyobain, ya enggak. Gimana kalau perusahaan kita ditutup gara-gara utang? Tutup aja. Kalau emang udah waktunya tutup, ya tutup. Kenapa ribet? Tapi saya kan jadi enggak untung. Emang waktunya enggak untung. Emang harus selalu sesuai dengan keinginan? Enggak, belum tentu jadi kebaikan keinginan kita. Makanya saudara yang di kantor lagi musim mutasi, tenang saja. Ini bukan mutilasi ya. Gimana kalau saya nggak dapat jabatan itu? Ya udah, nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi gaji saya insentifnya cuma segini. Rezeki itu tidak tergantung gaji. Sesuka Allah. Gaji kecil, tapi yang paling penting penghasilan apa? Cukup. Jangan suka kemaru kayak gitu. Besar juga nggak cukup, mah stres ya kan? Tenang, bahagia tuh cukup ya. Dalilnya qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Wa qanna'ahullahu bima atah. Ini rumusnya. Amat sangat bahagia orang yang memasrahkan dirinya ke Allah, rezekinya cukup dan qanaah, puas dengan yang Allah berikan. Maka mulai sekarang kalau ingin bahagia, belajar putus berharap dari makhluk. Jangan bersandar ke siapapun, gak ada gunanya. Semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Surat apa? Wa ma an 53. Coba setelah melihat punten. Nikmat apapun yang ada hanya milik Allah dari Allah. Atau An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Semua nikmat bentuk apapun hanya datang dari Allah. Berhenti berharap ke makhluk kalau ingin bahagia. Berhenti ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai. Berhenti ingin diberi, ingin dikasihani. Ada yang ingin dikasihani, acting, capek atau nangis, sakit pura-pura. Ngapain gitu? Allah tahu sakitnya nggak seberapa. Diijabah jadi sakit betulan, mau? Nggak usah acting. Tapi saya berharap dia memaafkan. Allah yang bisa menggerakkan dia memaafkan. Emang kita bisa membulak-balik hati? Jawab hadirin. Gak bisa. Pemuda, enggak usah ganjen ya. Segala dipakai agar orang terpikat kepadamu. Dibikin enak-enak itu. Beneran. Ibu juga sama ya. Gak usah centil, biasa aja ya. Ibu pengen dipuji orang lain. Orang lain dibikin mual, lihat ibu mual bu. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Nih misalkan suami istri lagi beda pendapat ya. Nggak usah maksa agar sependapat. Nggak bisa dipaksa. Lempeng aja. Jadi orang yang berusaha disukai Allah. Kita nggak bisa maksa orang sependapat dengan kita. Cintai saya. Mau gimana? Emang bisa dibulak-balik, dipaksa orang mencintai? Enggak. Ya kelihatannya istri saya kurang cinta ke bapak saya. Ya udah terima aja.
Yang paling penting Bapak berbuat yang terbaik, selesai. Tapi saya udah berbuat yang terbaik, dia nggak berterima kasih, berarti nggak ikhlas. Itu yang bikin nggak bahagia. Kalau mau baik, baik aja. Udah nggak usah mikirin apapun. Apakah berterima kasih, atau dia jadi baik, atau dia nggak ada. Itu mah berarti nggak akan bahagia. Ngarep-ngarep. Mikir. Sakit hati loh Pak, ngarep-ngarep ingin dianggap suami baik, suami teladan, suami bijaksana. Mau ngapain? Jadi suami baik dalam pandangan Allah udah selesai itu. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Nggak usah segala dijelasin, ya. Sewajarnya, proporsional. Bicara apa adanya. Tapi saya sudah bicara, tapi saya nggak dipercaya. Ya nggak apa-apa. Nabi aja bicara yang paling benar, tetap ada yang nggak percaya. Apalagi kita. Yang dari dulu nggak ada yang jelas gitu ngomongnya kan. Ini serius hadirin. Ini serius. Salah satu penyebab kita menderita adalah berharap dari makhluk. Berhenti ngarep-ngarep. Sekecil apapun. Minta dibawain anduk, minta disiapin air minum. Udah lewat. Enggak ada berharap ke makhluk. Rasakan. Merdeka hidup tanpa berharap ke makhluk. Kalau mau berharap kita yang memberikan yang terbaik. Tapi stop itu juga. Enggak ada nunggu ucapan terima kasih. Enggak perlu nunggu diakui. Saya sudah berbuat terbaik, tapi disangka sadar. Baru sadar sekarang ya. Ada kan jamaah yang mengamalkan beres-beres di rumah itu Pak. Kan pertemuan yang lalu, ayo bapak-bapak. Jangan nyuruh istri yang ngerapiin tempat tidur. Kita yang rapihin. Siapkan air minum. Siapkan anduk. Ada yang ngamalkan, kata istrinya. Sadar ya gitu ada. Ada juga yang cerita. Pasti ada maunya, gitu kan ya. Kapan? Orang mau curiga, mau apa ke kita, monggo. Itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah yang terbaik. Karena Allah mencintai orang yang ihsan. Selesai. Al-Baqarah 195 atau Al-Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah yang ihsan sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Itu kalau bahagia tuh di sana. Berhenti ngarep-ngarep apapun. Nih, ada dagang. Kalau mau baik sama pembeli, baik saja. Bukan supaya dia beli. Yang ngatur rezeki itu Allah. Udah dibaikin, udah tawar-menawar 2 jam, gak jadi beli, amit-amit, gak ikhlas. Udah saya suguhin bakso, udah dikasih teh botol, tetap gak beli, kurang ajar. Gak ikhlas, emang gak ada rezeki saudara dari dia. Kalau enggak ya enggak, kalau ada dia beli. Tapi kita berpahala karena berbuat baik. Transaksi itu bonus, bukan inti hadirin. Amal yang inti itu. Betul? Ayo periksa hati. Jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Tambah? Sudah cukup belum? Jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Apalagi yang bisa bikin galau, banyak keinginan. Bu, Pak, gantilah. Makin banyak keinginan duniawi, makin gak bahagia hidup ini. Karena keinginan itu seperti meminum air laut. Makin minum, makin haus. Katanya. Saya belum pernah. Tapi asli Pak, sebetulnya tidak banyak yang kita perlukan dalam hidup. Yang banyak itu keinginan. Coba yang sepatunya banyak. Berapa banyak sekali dipakai? Sepasang. Tapi yang membuat tiap warna sepatu sama dengan warna kerudung, itu keperluan atau keinginan?
Coba kalau kerudungnya baru terus, berarti sepatunya nambah. Oh, tersiksa. Belum kaos kakinya. Harus sama brosnya. Aduh, stres. Kurangilah keinginan dunia. Nggak banyak kok. Makanan itu enak di sana. Enak segimana? Segini jari itu. Lewat jari nggak ada tuh enak tuh. Benar? Mau siapa tuh? Daging wahyu atau apa namanya? Saya juga pernah nyobain. Nggak tega makannya. Mahal. Empuk jadi habis rugi. Mending beli tulang. Asli pas saya pernah nyobain kemarin waktu di Jepang. Yang gini Wahyu tuh. Bu, Pak, bukan tidak boleh makan enak, silahkan. Tapi yang bikin enak tuh bukan makanan. Syukur. Ayo, kurangin keinginan, perbanyak bersyukur. Syukur. Rasakan bedanya. Dalam situasi terpahit sekalipun, syukur. Bahagia. La in syakartum la azidannakum. Saya dengar Dr. Asep, semoga Allah menyayangi beliau. Beliau cerita ada seorang ayah, ibu ngantarkan anaknya masih kecil, sakit parah dan kans untuk hidupnya sedikit. Beliau ahli bedah. Tetapi anak ini sekarang sudah sehat. Yang menarik menurut pengamatan beliau adalah, jadi ibu bapak tuh melihat anaknya koma itu tidak memikirkan mati. Tapi mensyukuri masih berdetak jantungnya. Alhamdulillah anak kita masih berdetak jantungnya. Jadi yang ada yang disyukuri. Biasanya kita yang dipikir yang belum terjadi. Ya mah bisa stroke nih. Ini bisa ngejeprut nih. Oh semua. Oh ngejeprut tuh apa? Nggak connect begitu. Kan kita biasanya sakit, ini bisa jadi kanker nih segede gini, padahal jerawat yang jadi stres betulan. Jadi diijabah ya. Tapi beliau enggak. Ini katanya bayinya sudah koma, tapi masih hidup. Alhamdulillah, terima kasih. Selalu berterima kasih. Lama-lama tangannya bisa bergerak. Fokus ke tangan, alhamdulillah. Walaupun baru sebelah. Dan apapun yang terjadi disyukuri. Hasilnya Allah sehatkan. Kata beliau tuh ini salah satu keajaiban. Harusnya tidak seperti ini. Tapi Allah menyaksikan ibu bapaknya nih ahli syukur. Dokter, alhamdulillah ada dokter bedah. Alhamdulillah ada tempat tidur. Alhamdulillah. Semuanya disebutkan alhamdulillah. Apa yang kurang dari Allah? Kalaupun misalkan kita dalam situasi tersulit ya. Coba. Lihat saudara kita di Palestina, seberapa parahnya kita dibanding saudara kita di sana. Di sana benar-benar sekeluarga bisa habis. Rumah habis, tapi tetap bersyukur, ya Allah, kami ridho dengan takdir ini. Pasti ini yang terbaik bagi kami. Anak-anak meninggal, engkau yang bisa menjaganya. Tidak ada yang bisa menjaga anak ini selain engkau. Lebih bahagia di sisimu anak ini. Pasti ada sedih. Manusiawi, tapi keyakinan ini di sisi Allah lebih baik, itu bagian dari syukur. Ini ya Pak, kalau nauzubillah ya, kalaupun nanti kita dalam sulit sekali, kita nafas, alhamdulillah ya Allah, saya masih bernafas. Nanti kalau lagi sulit lagi, alhamdulillah saya masih bisa menyebut namamu. Ya Allah, Allah. Kalau hanya tinggal itu, syukuri kita bisa nyebut nama Allah. Tidak semua orang diberi kemampuan menyebut nama Allah, betul? Oh, kalau kita pintar bersyukur, Pak, enggak ada. Dan Allah memberi kepada kita tuh bukan dikunci oleh keinginan, tapi Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Ditambah nanti nikmatnya. Dan pemberian nikmat dari Allah sesuai dengan ilmu Allah.
Bukan sesuai dengan yang terbaik menurut kita yang hitungannya nafsu melulu. Jadi nggak usah ragu. Gimana ya harga tanah naik? Ya itu bukan tanah saya. Dan saya nggak mau mikirin harga tanah naik. Karena dipikirin juga tetap naik. Nggak masalah tanah naik, nggak ada urusan. Yang penting kebeli, betul tidak? Sekarang murah juga nggak kebeli kan tetap. Jadi gimana saya belum punya rumah? Nggak usah ngomong gitu. Syukuri kontrakan yang ada. Dibersihkan dengan baik, dirawat dengan baik, pakai banyak sholat sunnah, pakai banyak ngaji, hindari konflik. Syukuri. Besar kecilnya rumah tuh tergantung lapang sempitnya hati. Bukan ukuran meter persegi. Mau punya rumah seluas lapangan terbang, ada gitu. Berat ngurusnya, ngepelnya bayangin. Bu, Ibu, syukuri jadi tua ya. Karena ada yang udah meninggal, betul tidak? Enggak usah mengeluhkan. Kalau saya sakit bagaimana? Syukur yang tidak sakitnya. Ya, gigi. Alhamdulillah lidah, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki sehat semua. Cuman gigi itu juga cuman satu ya. Alhamdulillah. Tapi saya harus bayar 2 juta. Ya udah dicabut nggak usah bayar. Sini mau. Atau tuh bayar orang udah rezeki dokter gigi. Tapi di sana mah cari yang murah ya. Yang nggak pakai bius-biusan. Kenapa jadi ribet? Ini asli hadirin. Saudara pikir kira-kira orang ini punya masalah tidak sih? Jawab. Pastilah. Katanya makin tinggi iman, makin berat ujiannya. Tapi ujiannya juga udah diukur semuanya oleh Allah. Enggak mungkin. Allah tidak adil itu tidak mungkin. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu kadar intelektual kita, keilmuan kita. Allah tahu tingkat keimanan kita. Allah tahu finansial kita. Allah tahu kadar ambang sakit yang bisa kita rasakan. Allah tahu karena Dia yang mendesain kita. Dia yang ngurus kita setiap saat. Enggak ada yang luput. Jadi jalanin saja. Gimana zikirnya? Ridho. Apapun yang Allah takdirkan ke kita, terima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah takdirkan, Allah ridho. Kalau kita nerima apa yang Allah takdirkan ke kita, Allah membuat hati kita lapang. Kita bisa menjalaninya lebih ringan. Allah nanti ngasih jalan keluarnya. Tapi kan yang nyesek itu enggak nerima. Benar? Kayak genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Saya tidak terima. Gimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Benyut kayak gitu ya kan. Terima. Mau bahagia dalam hidup? Terima. Terima apapun episode yang Allah berikan. Hidup ini ada yang punya. Tidak harus selalu sesuai dengan rencana kita. Kita nggak tahu, kita tuh milik Allah. Dan Allah berbuat sesuka Allah. Siapa kita? Cuman hamba. Kalau kita nerima, faman rodiya falahu ridho, waman sakito falahu sakutu. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho ke kita. Nanti kita dibimbing ke takdir lain. Dan barang siapa yang tidak nerima, Allah juga marah. Sempit hatinya, nyesek, gelap, dan jadi dosa. Terima. Episode ini ada. Cobalah hadirin. Mau sakit, terima. Kalau udah terjadi, qadarullah wa masya'afa'al. Katakanlah, ini sudah takdir yang harus saya jalanin. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu
taftahu amal syaitan. Jangan, coba kalau kamu nggak pergi, pasti nggak kejadian. Nggak bisa. Karena harus kejadian, pasti pergi. Coba tadi nggak pakai sepeda, nggak akan hilang. Kata siapa? Karena harus hilang, makanya dipakai. Jelas? Jangan kebulak-balik itu mikirnya. Hidup ini ada yang punya, Allah. Dan semuanya ujian. Apakah kita disakitin merupakan sesuatu yang terburuk? Belum tentu. Nabi juga disakiti. Nabi difitnah, diancam, diperangi, terluka di sininya. Itu kekasih Allah, ya kan? Sama. Semuanya jadi pengangkat derajat. Sing ridho, hadirin. Udah nggak usah banyak keinginan, tapi banyak bersyukur. Bisa sujud, syukur. Syukuri itu kayak Bapak yang tadi. Kemudian kalau ada apa-apa tuh terima. Ya Allah, saya terima. Saya terima sakit gigi ini. Tapi tolong ya Rabb, jangan terlalu sakit. Ini cenut-cenutnya luar biasa. Sambil Allah tahu cenut-cenut itu udah diukur. Nggak mungkin Allah nggak ngukur, ya kan? Hei, halo? Ada level-levelnya sakit itu. Jangan, nggak kerasa. Maaf ya, ini pernah cerita. Dulu, qadarullah takdir diundang ceramah di Jerman. Musim dingin, sakit gigi. Aduh, mantap itu. Dramatis, ya Allah. Sudah berusaha ampun. Ada perawat Indonesia di sana ngasih obat 2, makan, reda, alhamdulillah bisa pulang selamat. Suatu saat sedang di mihrab nih, ketika sakit jam 11 malam, aduh, cari apotek, tutup, aduh ya Allah ampun, ini milik. Udah semua teori itu ceramah udah dipraktekkan sendiri. Saya tahu persis dalilnya ya, bahwa wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum, Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpa dirimu diundang oleh tanganmu sendiri. Astagfirullah, ini gara-gara banyak ngomong, sia-sia, ada bohong, aduh ya Allah ampun. Tapi tetap sakit ya Allah. Ya Allah, itu sudah sampai tengah malam tuh, sampai ya Rob. Baru ingat ke jemaat Jerman itu, ada 2 waktu itu obat di mana ya? Pikir-pikir, di dompet. Ternyata ada di dompet. Hampir aja saya berkata, aduh ya Allah, kenapa nggak dari jam 10 ngasih tanya? 2 jam tuh nahan sakit ya. Baru oleh Allah diingat, nempel di sini. Berarti sebelum sakit gigi itu Allah udah nyiapin obatnya. Aduh ya Allah, terima kasih. Nah dicabut mah nggak sakit-sakit. Ampun. Makanya yang ketiga kalau mau tenang itu surat An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30 tadi.